Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, fala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa melanjutkan ngaji tafsir yang saya sebut dengan tafsir Kediri. Kita masuk di ayat ke-3 ini ya. Jadi kemarin kita sudah ayat 1-2. Hari ini kita melanjutkan ayat yang ketiga dari surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca dari atas ya karena Fatihah yang pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim ini kalau kita lihat pada runtutan surah Al-Fatihah itu dia terulang ya. Sebentar ya. Jadi di dalam bismillah itu ada kata Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kemudian di dalam ayat ketiga itu juga ada Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini sama persis, ini tidak ada bedanya. Nah, karena ini sama persis atau bahasa kita itu diulang-ulang, itu di dalam ulumul Quran itu ada kaidah. Ada kaidah yang disebut dengan kaidah tikror. Kaidah tikror itu ya kaidah mengulang-ulang gitu. Fungsinya apa sih kaidah tikror itu? Kaidah tikror itu fungsinya adalah litakid atau untuk menguatkan. Ketika seorang dosen itu mengatakan begini, besok jangan sampai terlambat begitu, karena kita akan pelatihan hipnoterapi gitu. Misalnya dia mengatakan seperti itu. Kemudian sebelum dia menutup perkuliahan itu, sebelum dia keluar dari ruang kelas, dia mengatakan begini, besok jangan sampai terlambat loh begitu. Nah, redaksi yang diulang-ulang itu menandakan pentingnya suatu pesan. Jadi penekanannya adalah ketika diulang-ulang itu. Nah, begitu juga Quran. Ar-Rahman Ar-Rahim yang disebutkan 2 kali di dalam basmalah ini ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian di dalam ayat ketiga ini juga ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu menandakan sebuah pesan yang penting dan dikuatkan oleh Tuhan. Nah, maka apa konsekuensi makna dari pengulangan ini? Maknanya sebenarnya sama. Ar-Rahman itu zat kang welas asih ing dalem donya lan akhirat. Kemudian Ar-Rahim itu zat kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Ya maknanya sama dengan yang ada di basmalah itu. Cuma penekanannya begini. Kasih sayang Tuhan itu diberikan kepada manusia itu secara obral. Bayangkan, diobral. Kalau yang pertama di dalam basmalah itu masih bersifat khusus maknanya, tetapi yang kedua ini di dalam ayat yang ketiga ini dia lebih bermakna diobral. Siapapun dapat begitu. Orang kafir dapat, orang musyrik dapat, orang bermaksiat masih dapat. Itu menandakan kasih sayang Tuhan itu yang diobral kepada semua makhluk hidup yang ada di dunia maupun di akhirat. Nah, luar biasa. Karena apa? Karena ibarat kata begini, andai kata Allah itu, bahasa Jawanya itu mentolo ya. Andai kata Gusti Allah itu tega untuk menghukum manusia secara langsung ketika dia maksiat, itu dengan mudah dilakukan oleh Allah. Tetapi tidak begitu. Jadi Allah itu lebih mengedepankan kasih sayangnya dibandingkan dengan azab yang akan diberikan. Faedahnya apa sih? Faedahnya adalah siapa tahu manusia itu nanti pada kesempatan yang lain itu mau bertobat. Begitu. Nah, surah Al-Fatihah ini termasuk Makkiyah ya, atau surah yang turun di Mekah. Konteksnya begini konteksnya. Awal-awal Islam di Mekah itu masih mengalami umat Islam pada waktu itu masih mengalami intimidasi, masih mengalami penyiksaan, masih mengalami ancaman-ancaman pembunuhan sehingga hijrah ke Thaif, sehingga hijrah ke Madinah. Itu karena memang keadaan Mekah yang masih belum kondusif secara politis maupun secara sosiologis begitu. Nah, karena belum kondusifnya situasi itu dan Islam ditolak oleh masyarakat Mekah secara umum.
Nah itu Tuhan bisa saja sebenarnya ngamuk ya, bahasa kasar saya ngamuk atau marah dan mengazab penduduk Mekah yang tidak beriman itu. Tetapi tidak, justru Quran turun di dalam surah Al-Fatihah ini ayat yang ketiga khususnya, malah Ar-Rahman Ar-Rahim itu diulang lagi 2 kali, yang memiliki faedah litakid dalam kaidah ulumul Quran atau kaidah tikror itu fungsinya untuk menguatkan atau litakid. Nah ternyata benar, Tuhan itu enggak gebrusu ya, bahasa saya itu tidak gebrusu. Dia mengedepankan kasih sayangnya kepada penduduk Mekah, belum diazab meskipun menolak ajaran Islam, meskipun menolak Nabi, meskipun menyiksa umat Islam, itu tidak diazab seketika itu juga. Karena apa? Ternyata setelah 23 tahun kurang lebih begitu, Nabi melakukan dakwah, penduduk Mekah yang awalnya menolak itu, mereka kemudian bisa menerima. Itulah Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah yang diberikan kepada semua makhluk, baik di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah, ayat ketiga selesai.